Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Khairon, NIM G31121210061. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Hakikat Penciptaan Manusia. Pendahuluan, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga bisa mempresentasikan makalah ini. Pertama, konsep manusia. Konsep manusia menjadi makhluk yang unik, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal, pikiran, budi pekerti, nalar, dan moral sehingga mampu menguasai makhluk lain demi kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan manusia. Makhluk yang memiliki segala kesempurnaan dibanding makhluk lainnya karena manusia dikaruniai akal dan pikiran. Meskipun manusia dan makhluk lainnya adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah tidak menjadikan manusia sia-sia karena manusia dengan akal dan potensi menjadi khalifah dan abdun. Berbicara mengenai manusia sangatlah menarik. Oleh karena itu, tidak akan tuntas apabila membahas mengenai manusia yang serba unik. Manusia diciptakan dengan diberikan hawa nafsu dan hasrat segala kesempurnaan dalam pola pikir. Manusia dituntut untuk mencapai tujuan hidup dan memenuhi kebutuhan menjadi manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti. Dalam konsep manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu filosofi manusia. Dalam filosofi manusia dibagi lagi menjadi 3 aliran. Yang pertama aliran materialisme, yang kedua aliran spiritualisme, yang ketiga aliran dualisme. Yang kedua, pandangan Islam mengenai manusia. Pandangan Islam mengenai manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-insan berasal dari kata al-uns, an-nisa, nasiyah, dan an-nasa. Yang kedua, bashar atau basyaroh yang berarti kulit. Manusia dikatakan bashar karena memiliki kulit yang tampak jelas berbeda dengan kulit binatang lain. Yang ketiga, anas, manusia adalah makhluk sosial. Kata ini menjelaskan manusia yang menjadi kelompok-kelompok sosial dengan sifat dan karakteristik masing-masing. Yang ketiga dari konsep manusia yaitu asal-usul manusia. Apabila membahas mengenai asal-usul manusia, pasti tidak akan terlepas dari Adam yang diingat sebagai manusia pertama. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi menjadi seorang khalifah dengan segala sifat dan karakter kemanusiaannya. Dalam asal-usul manusia ini dibagi menjadi periode proses terjadinya manusia. Yang pertama periode ovum, yang kedua periode embrio atau bisa disebut periode pembentukan organ, yang ketiga periode foetus atau periode perkembangan serta penyempurnaan organ. B. Tujuan penciptaan manusia. Adanya manusia sudah harus dipastikan mempunyai arah dan tujuan hidup, karena sejatinya penciptaan bumi dan seisinya diciptakan dengan adanya satu tujuan. Manusia adalah hamba Allah yang tujuan penciptaannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai makhluk Allah yang mempunyai kesempurnaan dengan segala kecanggihan yang ada. Pada dasarnya manusia makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk lain. Sudah dihauskan mengaktualisasikan potensi yang ada dan melakukan aktivitas terpuji layaknya kehidupan yang berkualitas. C. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Sejatinya manusia adalah makhluk Allah yang lain dalam urusan hasrat dan tujuan hidup. Manusia berusaha berjuang demi memenuhi tujuan dengan menggunakan akal dan pikiran. Akan tetapi keduanya memiliki
perbedaan dalam pola pikiran. Kesadaran dan ilmu pengetahuan manusia lebih unggul dalam hal tersebut dibandingkan dengan makhluk lain. Menurut Ali 1998, ciri utama manusia yang memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain antara lain: 1. Manusia merupakan makhluk yang paling unik. 2. Manusia mempunyai kemampuan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penciptaannya untuk mengabdi kepadanya. Yang keempat, penciptaan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk yang berakhlak seperti saya. D. Fungsi dan peran manusia dalam Islam. Manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah melakukan perbuatan positif. Pada dasarnya, manusia berbuat baik atas fitrahnya sebagai manusia, melakukan seluruh kebaikan yang ada, kemuliaan serta kesucian menjadi manusia di atas diangkatnya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang pengajaran segala sesuatu harus dilakukan dengan secara seimbang. Unsur satu dan yang lain harus seimbang sehingga terpenuhi kebutuhannya. Jadi kesimpulannya adalah manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan dibanding makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai akal dan pikiran. Meskipun manusia dan makhluk lainnya adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah tidak menjadikan manusia sia-sia karena manusia dengan akal dan potensinya menjadi khalifah dan abdun. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah yang memiliki peran yang sangat ideal, yaitu memakmurkan bumi dan memelihara serta mengembangkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Namun, Allah akan meminta jawaban sesuai dengan gulungan yang telah dilakukannya manusia di bumi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya Ansori Khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.